Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Anggota muhtaramin para alumni sekalian, melanjutkan kajian Ikramut Dhaif. Utawi iku mulyane dayo. Iki tetap keluar dari mana nih Rasulullah? Waman utawi sapaning wong ibu kana ora saka man iku minu iman saka man billahi kelawan Gusti Allah wal yaumil akhir kang akhir fal yukrim mongko becik mulyane sapa man fahu ing dayo iman jaizatahu ing dalem mongso gawe bagus iman. Kala ngendika sapa rawi wa ma utai apa iku jaizatuhu mongso gawe baguse iku dhaif. Ya Rasulullah, kala ngendika sapa kanjeng Nabi, yaumun utawi jaizah iku sedina wa lailatul lan sowan. Wadiyafatu utawi medaya iku cara satu ayamin telung dina. Sama mongko utawi perkara kana ono apa man iku wara dalika ing dalem budine mongko cara satu ayam fa mongko teman iku sedekah iku sedekah alaihi atasir dhaif. An Abi Hurairah diriwayatkan saking Abu Hurairah qala nanti sapa Abu Hurairah ja'aka sapa rajulun wong lanang ila Rasulillah maring Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala mongko ngendika sapa rajul ini sabda ingsun iku majhudun wong kang payah. Fa'arsala maka utusan sapa kanjeng Nabi ila ba'di nisa'ihi maring sebagiane pira-pira garwane kanjeng Nabi. Faqala maka ngendika sapa ba'di nisa'ihi walladhi tuminta ba'atha kang ngutus sapa alladhi kana ing sira bil haqqi kelawan perkara kang bener ma'indi ora iku tetep ing dalem saling ingsun ilang akun angin utawi banyu. Thumma arsalan kali utusan sapa kanjeng Nabi ila ukhra maring karwa kang liya. Faqalat mongko ngendika sapa ukhra ngendikane mithla dalika ing padane mengkono ma'indi illama hatta kulna sehingga dawuh sapa an-nisa iku bisa kulluhunna ya sekabiane bisa dawuh mithla dalika ing padane mengkono ma'indi illama mithla dalika lah orang walladhi tamidda ba'atha kang ngutus sapa alladika ing panjenengan bil haqi lawan perkara kang bener ma'indi ora ono iku tetep ing dalem sanding ingsun illama kun angin utawi banyu. Faqala mongko ngendika sapa kanjeng Nabi mayulihu hadza man utawi sapa iku yulihu nerimo daya sapa man hadza ing ikilah rajulun al-lailata ing dalem dina iki rahima muga-muga melasi ing man sapa Allah Gusti Allah. Faqala mongko ngadeg sapa rajulun wong lanang milal ansori kang setengah saking sahabat Ansor. Faqala mongko ngendika sapa rajulun ana utawi ingsun iku urihu ya Rasulullah. Fa'an qala mongko budalan sapa rajulun bi kelawan gawa rajul dayon ila rahlihi maring omae rajulun minal ansor. Faqala mongko ngendika sapa rajulun minal ansor limaqatihi maring bojone rajulun minal ansor. Hal indaki syai'un ana ta iku tetep ing dalem mungguhe sira wasun syai'un utawi suci-suci
Olat ndika sapa imra'ah la ora illa utusibiyani angin daharane pira-pira anak ingsun. Kala ndika sapa rajulun minal ansar fa'allilihim mongko nurokno sira wadon him ing sibian bisyai'in kelawan suci-suci faida dakhala mongko nalikane manjing sapa dhaifuna dayo ingsun fa'alfi mongko mandel sira asiraja ing lampu wa ari lan meruhno sira wadon hi ing dhaifuna iku ana ing satemene ingsun iku nakuru dahar sapa ingsun faida ahwa mongko nalikane arep sapa dhaif lihat pula maring yang romangan sapa dhaif faku wi mongko kateko sira wadon nakeko ila asiraji maring lampu asiraji maring lampu hatta tutfi'i sehingga mateni sira wadon ing asiraji mongko ngendika sapa Asrawi faqa'adu mongko lungguh sapa rajulun minal ansar wa imra'atihi wa rajulun lungguh dayo wa akala lan mangan sapa dhaifu dayo falamma asbaha mongko ing dalam semangsane nanting isu sapa rajulun minal ansar badan mongko dalam isu sapa rajul alan nabi ing atase kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala mongko ngendika sapa kanjeng Nabi qad ajiballahu min salihikuma. Qad ajiba teman-teman ridho mana asli kau kalau disandarkan kepada Allah itu gimana ridho sapa Allah si Allah min sani'i uman saking penggawe sira karo bidai fi uman ing dalam kelawan bidai fi kelawan daya sira karo alailata ing dalam bengi tadi malam maksudnya rawahu Muslim. Ikram dhaif memuliakan tamu. Ikram dhaif memuliakan tamu. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari dawuh man kana yu'minu billah wal yawmil akhir, barang siapa yang memuliakan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah dia memuliakan tamunya jaizatahu selama masa berbuat baik kepadanya. Apa yang dimaksud dengan masa berbuat baik itu ya Rasulullah? Rasul menjawab yaumun wa lailatun. Yang disebut jaizah masa atau waktu kita berbuat baik atau melayani tamu itu adalah sehari semalam. Wadiyah satu ayam, bertamu itu maksimal 3 hari. Famakana wa adalika wa sadaqatun alaihi. Adapun jika lebih dari itu, lebih dari 3 hari, maka itu termasuk sedekah, bersedekah. Artinya bukan lagi satu kewajiban. Karena bukan termasuk kewajiban, maka insya fa'ala wa insya taraka. Kalau mau ya silakan tetap menjamu tamu tersebut. Wa insya taraka, kalau memang tidak mau ya sudah tidak ada kewajiban, ditinggalkan saja nggak apa-apa. Ini berbicara tentang
melakukan satu kebaikan. Sehingga baginda Rasul bersabda, la khaira fi man la yudhif. Tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak mau menerima tamu. Tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak mau menerima tamu. Maka di dalam prinsipnya orang Jawa itu luar biasa. Wong Jawa itu gati le nombo dayo. Sampai-sampai kalau orang Jawa itu ada istilah empat petangkuh. Petangkuh itu gubuk, lungguh, subuh, daun. Itu orang Jawa. Jadi gubuk, jadi lain lagi dari itu gubuk, itu dangdang. Gubuk, lungguh, ya dan cara gubuk itu dan dibuka lawan, lungguh dan disemanggane, subuh tidak disubuhi. Ojo untuk ini dan disubuhi, ada kalau daun. Yo ditemani maksudnya ya ada apa namanya ngobrolnya. Dan memuliakan tamu itu bukan ajaran yang baru. Memuliakan tamu itu merupakan ajaran dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan Nabi Ibrahim itu digelari sebagai Abu Ibrahim, bapaknya para tamu. Itu adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim digelari sebagai Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Katsir di dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah meriwayatkan satu hadis di mana menjadi latar belakang kenapa Nabi Ibrahim itu digelari sebagai Khalilullah. Merupakan kegemaran dari Nabi Ibrahim setiap hari itu menerima tamu. Bahkan Nabi Ibrahim tidak makan kecuali bersama dengan tamu, saking dari gemarnya menjamu. Bahkan satu saat Nabi Ibrahim itu tidak punya tamu. Akhirnya beliau keluar rumah sampai 2 mil untuk mencari orang diajak makan di rumahnya. Tapi kebetulan pas hari itu semuanya udzur. Ya, ada orang dijak makan, terus orang kan masih ngorowatan, orang masih kesusu apa, pokoknya nggak nemu kan. Sampai akhirnya jalan 2 mil, akhirnya balik dengan tangan kosong, tidak ada tamu. Tapi betapa kagetnya Nabi Ibrahim tatkala begitu pulang masuk rumahnya itu kemudian terbuka, padahal beliau meninggalkan itu dalam keadaan terkunci. Terbuka, dan begitu masuk ternyata ada orang. Kaget dikit boleh dayo gak nemu, ujuk-ujuk boleh orang dayo jero. Maka Nabi Ibrahim bertanya, sampai ini masuk sini, masuk rumah itu siapa sini? Bi'idniman dakhal al-bait, dengan izin siapa sampai ini masuk rumah? Maka kemudian orang itu mengatakan bi'idni rabbiha, dengan izin pemiliknya. Nabi Ibrahim bingung, pemiliknya kan aku, tapi wong ini kok ngomong jare dengan pemiliknya, sopo. Maka saat itu kemudian Nabi Ibrahim sadar bahwa rumah itu bukan milik Nabi Ibrahim, rumah itu miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena semua harta kita hanyalah titipan. Kita lahir dan bawa harta sama sekali, pun juga tatkala mati tidak bawa harta sama sekali. Maka semua harta yang ada pada kita itu titipan. Mau kita ngaku-ngaku, oh ibu ngaku-ngaku dah. Mau ngaku kabeh Gusti Allah. Wah, berarti ini bukan orang untuk manusia biasa ya. Tanya sampai sinten? Udah malaikat, masya Allah. Ini malah malaikat. Tuh malaikat sampai ada apa? Kok sampai ini ya tiba-tiba datang ke sini? Maka kata malaikat Nabi Ibrahim, aku membawa kabar baik. Aku akan memberikan kabar bahwa pada hari ini di antara hamba-hambanya Allah ada satu hamba yang terpilih.
mendapatkan gelar Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi Ibrahim bertanya, malaikat, tolong kabarkan kepadaku, akhbirni man huwa, beritahu aku siapa orang yang hebat itu, orang yang mulia itu, orang yang mendapatkan predikat kekasih Allah. Coba beritahu kepada aku. Jikalau engkau mengabarkan bahwa dia itu fi aqsal Madinah, ada di pucuke kutha negara di Papua, tak nyanyi semua itu, tak nyanyi. Wala abrahu lahu jaran, dan aku akan menjadi tetangganya. Tak subuh bendina wis semua itu. Aku kepingin nyuguhi kekasih Gusti Allah. Siapa? Tolong berikan beritahu siapa orang itu. Aku tak bikin rumah di sebelahnya, aku tak kepingin jadi tetangganya. Maka malaikat juga mengatakan, jadi abdu anta. Orang yang beruntung dan diangkat menjadi Khalilullah itu adalah kamu. Nabi Ibrahim kaget saya. Anak mau soal aku malaikat Joguyo. Aku ini sopo. Apa kebaikan? Jadi wong api iku nggih menika wong sing gak rumangsa api. Wong api kok rumangsa api iku berarti guru api. Nabi Ibrahim padahal tapi nabi tetap gak rumangsa api. Kok bisa mendapat gelar Khalilullah? Memang aku berbuat apa? Amalan apa yang menjadikan aku ini mendapat gelar yang mulia itu? Maka kemudian malaikat mengatakan, li'annaka a'taitan nas wa lam tas'alhum. Soalnya sampean iki nguwahi wong liya tapi gak pernah arep diwahi wong liya. Sampai menjamu tamu semua, gak pernah ada terbesit untuk dibalas kebaikan sampean. Sampai cuma memberi tanpa berharap kembali. Banyak orang itu kalau memberi ini berharap kembali lebih banyak. Ya, jadilah sampai buku misalnya, yo ojo arep balik. Arep balik, kalau mau pancing, ngowe cacing balik dimakan. Yo gak dari Khalilullah. Jadi kalau memberi yang ikhlas, jangan pernah berharap balasan dari manusia, tapi berharaplah balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biarkan Allah membalas kebaikan kita dengan perantara siapa saja yang ditunjuk oleh Allah. Tapi pasti itu adalah balasan dari kebaikan kita. Itu Nabi Ibrahim. Sehingga Nabi Ibrahim digelar sebagai Abu Dhaifan, sebagai bapaknya para tamu. Kemudian pada hadis yang kedua, ada tamu yang datang kepada Rasul. Ya Rasul, saya itu perjalanan jauh, soal panjenengan saya itu letih lesu makanya Nabi. Maksudnya sesuai. Ini masyhur. Oh, saya. Akhirnya Kanjeng Nabi utus sahabat, tolong kamu pergi ke rumah saya, takon nang tanya kepada istri itu punya apa untuk sebuah yang dikasihkan kita. Datanglah sahabat ini tanya kepada istri, sebagian daripada istrinya itu. Terus karmani Nabi walladzi ba'atha bil haqq ma indi illa ma. Waduh, pasti enggak ada orang. Enggak ada apa-apa. Belas ya orang subuh. Oh ya sudah. Akhirnya kemudian diutus lagi ke istri yang lain, jawabannya sama. Ke istri lain, jawabannya sama. Bahkan ke semua istrinya, jawabannya sama. Pas orang subuh. Ya sudah, kata Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kan ada juga para sahabat. Para sahabat dari kalangan Ansar, yang ada di hadapan Kanjeng Nabi. Siapa di antara kalian yang bersedia untuk menjadi tuan rumah bagi tamuku ini? Siapa? Mudah-mudahan yang bersedia Allah berikan rahmat dan kasih sayang kepada dia. Langsung ngacu. Para sahabat itu kalau ditawani sesuatu, jangan kan diperintah. Ya ditawani perkara langsung ngacu. Boyo-boyo mau pikir buri.
bicaranya ya. Itu semangatnya luar biasa ya, jadi siap. Semangat yang seperti ini seperti semangatnya tukang beca. Tukang beca itu disuruh ngangkat apa saja siap. Ono wong pindah nomor, ono beca gitu ya. Sampai menolongkan pindah rumah, nggih. Iki ono lemari, nggih. Waduh, gedean lemari ini beca. Tapi nggih mawon, mbok carane aku pikir keri nggih. Siap. Para sahabat disuruh apa saja siap. Langsung ngaco. Ya sudah, tamu ini sampai bawa ke rumah sampean. Oke, kan dibawa ke rumah. Begitu udah bawa ke rumahnya, sahibul baitnya ini datang kepada istrinya. Wahai istriku, ini ada makanan apa? Ono makanan apa? Waduh mas, orang apa ini? Oh sisa ibu, coba segone kayak anak-anak ini, kayak anak-anak tuh ini. Waduh, apa? Ya sini, lek urusan anak sampai turun di sini. Dan krono yang lain, dan krono, engkau lagi daya ini lebu, kasih di depan kan itu, nang rumah makan. Iki ampe-ampe sampai nol makan. Tapi gini, sampainya ampe-ampe benar no lampu. Kalau lampu dulu kan belum ada PLN. Sini itu cemburu kan. Kalau cemburu itu, wah cemburu itu kan bara itu, sampai bara no. Tapi paten no dilihat materi ya. Tapi pura-pura membetulkan lampu. Akhirnya begitu tamunya datang, masuk, begitu masuk itu lampunya dibenahi justru dipakai. Waduh, ya lampu pas mati, tak apa-apa yang penting makan di sini. Kenapa kok dimatikan? Ya karena makanannya cuma satu tok itu. Makanannya cuma satu piring itu. Nah, tradisinya orang dulu itu kalau menyuguhi tamu sambal bete gak melok mangan. Iku gak enak anaknya, gak enak. Rumong sholat itu menyusahkan apa aja, makanya kurang nikmat. Nah supaya apa namanya supaya tamunya itu makannya enak, nikmat, maka sahibul bait ini suami istri ini berpura-pura makan. Podo nyekel piring, ya nyekel sendok, litik-litik gitu. Cuma karena supaya gak kelihatan lampunya dimana. Sampai sebegitu. Akhirnya rencana ini berhasil jalan dan tamunya ya makan ya sampai selesai alhamdulillah. Nah keesokan harinya si tuan rumah ini yang tak lain adalah sahabat baginda Rasulullah SAW sowan. Begitu ngadep kepada kanjeng Nabi, belum dia cerita apa yang dilakukan tadi malam, bahwa dia kehabisan makanan, kemudian dia acting pura-pura makan supaya tamunya merasa nikmat, merasa enak perkara diberikan suguhan. Itu belum cerita apa-apa, langsung Gusti Kanjeng Nabi dawuh qad ajiballahu min sani'ikuma bi dhaifihuma al-laila. Sungguh Allah itu ridho di dalam teksnya itu. Sungguh Allah terkagum-kagum dengan apa yang kamu lakukan tadi malam dalam rangka untuk menyebut tamu itu tadi malam. Luar biasa. Gara-gara memuliakan tamu, maka orang ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau sudah diridhoi oleh Allah, kesuksesan mana lagi yang dicari? Kenikmatan apa lagi yang terjadi selain yang mengalahkan daripada pintunya Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi kalau prinsipnya orang Jawa itu bubuh, jadi memang butuh bubuh, cepat-cepat. Maka cepat-cepat itu al-ajalah minasyaiton. Kesusu itu termasuk perbuatan setan. Illa fi khamsin, kecuali di dalam 5 perkara. Kesusu itu termasuk perbuatannya setan, kecuali di dalam 5 perkara. Yang pertama adalah it'amu ta'am idza hadar dhaif, memberikan suguhan tatkala tamunya sudah datang. Ini jangan ditunda-tunda, jangan diolor-olor,
bisa sebelumnya sudah disediakan, itu termasuk kesusu saya. Kemudian yang kedua, buat tajhizul maiti ila mata, adalah merawat jenazah tatkala seorang itu setelah betul-betul mati. Lek belum pasti mati ojo dhisik. Belum mati diuji. Jadi pastikan dulu kalau sudah mati ya dirawat, segera diproses sampai segera dikuburkan. Jangan menunda-nunda. Kata baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau memang kalau memang mayit itu orangnya baik, maka fakhairun tuqaddimunahu, maka itu menjadi satu kebaikan yang kamu segerakan. Kalau memang orang yang mati itu orang jelek, maka fasyarrun tadaunahu an riqabihi, maka itu merupakan satu kejelekan, segera kamu berlepas tangan dan tidak mati. Kemudian yang ketiga, wa tazwijul bikri idza atroka, dan menikahkan anak perawan, anak gadis. Lek pancen wis ana jurune, yo sampeyan wis cocok, ndak rapi ora usah nunggu marine Covid. Kalau ditunda resepsinya ada apa-apa, sing penting akad yo wis ana saksi, wong wis ngerti kabeh rapi dan rapi. Kenapa? Kata baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, idza atakum man tardawna amrihi wa yurdihi, kalau telah datang kepadamu orang yang melamar putri panjenengan, sementara sampai ibu cocok, menerima, ya agamanya ibu cocok, kemudian perilakunya sudah sampai cocok, ya fazawujuhu, ini dan rapi, dan rapi. Wa illa takun fitnatun kabiratun wa fasadun fil ardh. Kalau memang sampai tunda-tunda, maka nanti akan ada fitnah dan kerusakan. Jadi tunda-tunda kok pacaran akhirnya LKMD, lamaran ini makanya repot. Itu. Kemudian wa qada'i dain ila wajaba, dan melunasi hutang atau bayar hutang kalau memang sudah wajib. Maksudnya wajib itu sudah jatuh tempo. Kalau sudah jatuh tempo ya jangan dilunasi. Wa taubati minadz dzambi idza adnaba, dan yang termasuk kesusu sing lain itu bertobat tatkala seorang itu melakukan dosa. Jadi tobat itu kudu cepat-cepat. Ora oleh tobat itu ditunda-tunda. Kenapa? Karena malaikat maut tidak pernah menunda-tunda kematian kita. Penting ayo sinwapi penting tak tobat. Begini malaikat mau tak akhir mati belum tobat suul khatimah. Jadi kalau tobat itu jangan pernah ditunda-tunda. Para alumni sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini ada sebuah kisah cerita, dan cerita ini cerita nyata terjadi di Arab. Ini saya baca kisah ini dalam buku namanya Qisas Al-Mu'athirat li Fatayat. Jadi kisah-kisah untuk para pemuda-pemudi, kisah-kisah yang mengharukan. Itu ada kejadian di mana ada pengantin baru. Pengantin baru itu sudah punya rumah sendiri, sehingga pada waktu malam pertama itu dia sudah ada di rumahnya. Jadi pas ada di rumahnya, maka pertama kali yang dilakukan adalah pengantin putri ini menyiapkan hidangan makan malam berdua supaya romantis di rumahnya. Nah begitu tengah-tengah baru makan, ada yang menutup pintu. Assalamualaikum. Kemudian istrinya coba buka sama lampu aja, karena di pancelannya. Terus masuk lagi. Ternyata pengemis dia minta makan kan belum makan. Raja ngerti mantenanya dia lagi makan keluar. Akhirnya digebui. Jadi bukan dikasih makan, pengemisnya dipukuli sama orang yang punya rumah yang tidak lain pengantin baru. Begitu dipukuli lari akhirnya terpilih orang yang minta tadi itu. Nah
setelah lari kemudian si suami ini lanjut makan malamnya, tapi tengah-tengah makan itu ya belum selesai makan, kemudian suami ini kemudian seperti kesurupan, dan memang kesurupan teriak-teriak kemudian dia lari dan kemudian lari dari rumah, dikejar sama yang perempuan, nggak ada kan, entah lari kemana. Keesokan harinya dicari orang, nggak ketemu. 1 hari, 2 hari, 3 hari, sampai 1 tahun nggak ketemu, hilang. Suaminya hilang sampai 15 tahun hilang. Sampai akhirnya si istri ini kemudian dipinang oleh pemuda yang lain, tapi di Mobil. Akhirnya menikah. Begitu menikah lagi, karena sudah 15 tahun itu, ya sudah itu hilang, sudah mafhum. Menikah lagi, padahal malam pertama masih makan itu hilang 15 tahun. Nikah, baru nikah, maka seperti tradisinya di sana. Jadi sebelum pengantin baru itu malam pertama makan dulu di rumahnya ya, makan tengah-tengah makan ada orang yang Assalamualaikum. Kemudian istrinya coba buka, lapor sama suaminya, ini ada pengemis, dia belum makan. Oh gitu ya, sudah masuk aja, suruh masuk, duduk sini, suruh masuk, duduk. Sudah makan, kamu makan makan sampai kenyang ya, kata suaminya yang baru. Kemudian istrinya masuk kamar nangis. Suami yang baru kemudian nututin, ada apa dia sampai nangis? Kenapa nangis? Mas, kenapa? Kamu tahu nggak apa? Itu pengemis tadi yang makan? Itu suamiku dulu yang hilang. Itu dulu suami itu yang hilang. Dulu itu kejadiannya seperti ini. Saya pas lagi makan malam pada malam pertama pernikahan, ada pengemis. Kemudian dia minta makan. Ternyata suamiku yang itu keluar, kemudian memukulinya. Kemudian pengemis itu lari. Dan tidak lama suamiku itu kesurupan dan hilang 15 tahun. Dan baru kali ini dia tidak kembali. Kan nangis. Ternyata suaminya nangis. Suaminya baru nangis. Loh, kenapa kamu kok menangis? Karena suaminya, kamu tahu nggak? Itu pengemis yang dulu datang kepada yang dulu 15 tahun yang lalu. Itu aku. Bisa kembali. Ya Allah. Ya ini gara-gara kualat dayo gitu. Ini kualat dayo. Jadi dayo itu ya aneh. Ya, memuliakan tamu bukan hanya urusan muamalah biasa, tapi ini berkaitan dengan keimanan. Bagaimana tidak? Baginda Rasul dawuh, sapa wong sing iman nang Gusti Allah, iman hari akhir, falyukrim thayyibahu. Jadi memuliakan tamu itu bukan urusan ya basa-basi, urusan makan-makan, tapi ini adalah menunjukkan keimanan seseorang. Semakin orang itu memuliakan tamu luar biasa, maka itu adalah indikator bahwa dia punya iman yang tinggi. Saya teringat Al-Maqbulah Rawi. Kalau ada tamu itu luar biasa. Pernah ada tamu Syekh Fadil. Syekh Fadil itu datang kurang lebih agak malam, setengah 10 ya. Disiap sebelumnya sudah disiapkan. Balik kalau dulu di rumah tamu batu-batu itu. Gua itu mulai asal ngecek, terus dibersihkan sedikit, terus apa ditunggu sampai saya Fadil datang setengah 10, datang malam itu sudah masuk. Kemudian beliau itu mondar nanti di depannya dalam itu masjid ini kamar B dulu di depan ya kamar B mondar karena mau nih saya Fadil karena saya lagi kayak kebingungan gitu. Jadi yang beliau pikir itu kira-kira kayak ngadani ono sing kurang apa, kurangnya opo gitu sampai kedalaman dia kayak kebingungan gitu. Bingung ya apa lek
ngurmati ini nggak maksimal, kurang hormati sampai seperti itu. Lah beliau itu juga pernah ada orang usul di pondok itu tidak pernah ada acara temu wali santri baru itu tidak ada, tidak pernah di pondok itu. Yang ada kan wali murid ya, yang di sekolah itu kan di pondok itu dulu pernah ada yang usul kata beliau itu aku gak wani, gak berani. Dan gak berani maksudnya khawatir kurang maksimal di dalam menjamu tamu-tamu ini. Ya, begitu juga tatkala ada acara alumni halal bihalal, yang beliau itu kan melarang ojo sampai orang ini dari alumni kok ditarik mosok sing nyuguh iku dayoe kan sing nyuguh dayo. Jika kalau ada acara apa kan tidak boleh tadi. Jadi kalau memang panitia, tapi panitia tidak menolak, tidak boleh menolak, tapi kalau boleh jalur, kalau jalur dari ribu apa kan. Itu beliau saking dari beliau itu begitu menghormati tamu ya. Dan menghormati tamu itu bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini jauh man ama akhahu hatta yushbi'ahu wa saqahu hatta yurmiyahu. Barang siapa yang memberikan makan kepada saudaranya sampai dia kenyang, memberikan minum sampai dia seger, ba'adahullahu minan nar, maka Allah akan menjauhkan sahibul baitnya itu dari api neraka bisal ikhana dengan jarak 7 parit. 7 parit itu mabaina kulli khandaqaini masih roh khamsi mi'ati amin. Antara parit satu dengan parit yang lain itu sejauh perjalanan 500 tahun. 500 itu ada 7 parit. Artinya orang yang memberikan makan sampai orang keluar, memberikan minum sampai orang itu kelompokan, kemarin kelompokan, maka Allah akan menjauhkan orang tersebut dari api neraka. Maka betapa mulianya perbuatan orang yang mau memuliakan tamunya, dan itu merupakan perilaku orang Jawa dari buku sungguh jauh. Tapi meskipun demikian, Rasul melarang kita untuk aku tidak menganjurkan kita untuk memuliakan tamu itu sampai kita merepotkan diri kita. Jadi kalau memuliakan tamu ya seadanya, gitu. Artinya sekedar kemampuan kita. Baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diceritakan oleh para sahabat, nah Rasulullah an natakallaf bil dhaifi ma laysa indana. Rasul melarang kami para sahabat untuk menjamu tamu dengan sesuatu yang kita tidak memilikinya. Ini dari sisi sahibul bait. Tapi sebagai tamu, ya tamu itu dulu tahu diri, ya tentu tahu diri. Memang jadi Islam itu memang adil gitu. Ning sahibul bait ono dalile dhewe, ning tamu ya ono dalil ya, aja mentang-mentang tamu ada raja kaenake. Jadi ono dalile dhewe. Ya, misalnya tadi maksimal bertamu 3 hari. Itu harus ngerti. Wah, gara-gara bilang terus kerasa nggak boleh. Ya. Maka baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dawuh la yahillu li rajulin muslimin an yuqima inda akhihi hatta yuqtimahu. Tidak boleh bagi orang Islam untuk berdiam diri di rumahnya saudaranya sehingga menjadikan saudaranya itu berdosa. Artinya orang oleh gayo itu manggon di omahe sahibul bait sampai dadekno sahibul bait itu gawe dosa. Gimana maksudnya? Qalu ya Rasulullah wa kaifa yuzimu? Ya Rasul, bagaimana menjadikan sahibul bait itu berdosa? Maka Rasul kemudian menjawab, yuqimu indahu wa la syai'a lahu yuqrihi bihi.
orang itu tahu, orang itu lagi nggak mungkin suguhannya tidak punya apa-apa. Kok kemudian dia bertamu sama dia, ya maka kemudian dia itu kesusahan, akhirnya mungkin karena susah, tidak ada yang mau disuguhkan, akhirnya boleh jadi rasa-rasa ini kan dari dosa. Maka itu tidak boleh, artinya tamu harus tahu diri juga bagaimana kemampuan sebelumnya, sehingga tidak boleh menuntut lebih daripada kemampuan sebelumnya. Maka jadi tamu yang baik, jadi sebelumnya yang baik, intinya mau jadi tamu mau jadi sebelumnya sama-sama yang terbaik. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya sehingga kita termasuk orang yang iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, dan insya Allah dijauhkan dari api neraka. Al-Fatihah. Ya Rabbi bil mustafa lil maqasidina wa bil